Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Baik, Pak, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Azhardin. Saya bertugas di klinik pada hari ini, Pak ya. Izin untuk menanyakan identitas terlebih dahulu, Pak. Dengan Bapak siapa? Bapak Chandra, Pak. Bapak Chandra. Untuk usianya? Usianya 30 tahun. Untuk alamatnya sekarang? Di Jalan Sunda. Jalan Sunda, Pak ya. Untuk pekerjaannya? Pekerja kantoran. Baik, baik Pak. Di sini kalau boleh tahu, Pak, Bapak bagian telinga mana Pak yang mengalami kesulitan mendengar, atau apakah Bapak mengalami ada keluhan pada vestibular? Sebenarnya saya ada keluhan di telinga kiri. Telinga kiri, Pak ya. Apa keluhan untuk ada keluhan lain, Pak? Kadang suka berdenging sendiri. Ada itu. Keluhannya itu sejak kapan, Pak? Sudah lama, sudah 2 minggu yang lalu. Baik, Pak. Apakah sebelumnya sudah pernah diobati? Belum. Belum, Pak ya. Untuk riwayat keluarga, apakah ada yang mengalami hal yang sama? Tidak ada. Baik, Pak. Di sini, Pak, nanti saya akan memeriksa pada telinga Bapak, Pak ya. Di sini mungkin agak kurang nyaman, tapi saya akan meminimalisir senyaman mungkin. Apakah Bapak bersedia? Baik, Pak. Di sini saya izin untuk mencuci tangan terlebih dahulu, Pak ya, dan menggunakan hand glove. Baik, di sini untuk selanjutnya itu di sini ada alat-alatnya, ada headlamp, otoscope, terus analog atau jam, sama buat tes rina, Pak ya. Baik, Pak. Di sini saya akan memeriksa pada telinga Bapak itu menggunakan headlamp pada kedua telinga untuk memastikan tidak ada serumen, dan menggunakan headlamp agar tidak mempengaruhi hasil pemeriksaan tes pendengaran, Pak ya. Pak, bentar, Pak, kita periksa pada pasien, dan Pak ya, pada bagian pos aurikular, preaurikular, sama aurikularnya. Boleh, Pak, untuk bagian sebelahnya, Pak ya. Bentar. Kita lihat. Baik, setelah itu kita setelah periksa menggunakan otoscope pada telinga Bapak itu tidak terdapat ada kayak gangguan, Pak ya, atau edema pada bagian pos aurikularnya. Lalu kita lakukan pemeriksaan voice test, di mana nanti Bapak boleh duduk untuk berjarak dengan 1 meter. Kita letakkan jam ini di telinga yang tidak diperiksa, Pak ya. Misal nanti Bapak saya akan memeriksa telinga pada kiri, maka telinga kanan boleh ditempel menggunakan jam ini, Pak ya. Baik, Pak. Nanti Bapak bisa mengulangi kata-kata yang saya ucapkan, Pak ya. Baik, Pak, boleh untuk Pak. Bapak boleh untuk pakai jam ini. Boleh tambahkan. Kita lakukan voice test dengan ucapan yang secara pelan terlebih dahulu. Baik, Pak, bisa untuk dimulai, Pak? Ya, bisa. Kursi, meja, lemari, baju. Baik, kalau pasien bisa mengulangi lebih dari 3 kata atau 80%, maka pada telinga itu normal. Baik, kita lakukan pada bagian sisi sebelahnya juga. Baik, Pak. Baik, Pak, bisa dimulai, Pak. Meja, kursi, lemari, pena. Baik, di sini Bapak boleh untuk kembali ke. Baik, di sini untuk pada pasien itu masih normal untuk melakukan
pemeriksaan voice test. Selanjutnya kita setelah itu kita lakukan pemeriksaan menggunakan otoskop. Kita lihat apakah ada instrumen pada bagian telinga pasien atau tidak. Bentar Pak ya. Kita tarik pada bagian aurikularnya, terus kita periksa, kita tempelkan jari kelingking kita pada bagian bibir pasien. Kita masukkan, kita cek, ini normal. Bapak boleh pada bagian sebelahnya, ya. Kita lakukan pada bagian sebelah kiri. Baik, di sini tidak ada instrumen pada bagian telinga pasien. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan tes rina, di mana kita melakukan tes ini berhadapan dengan pasien. Nanti kita letakkan pada bagian gardu tala pada tulang mastoid atau dalam telinga posterior pada salah satu sisinya hingga pasien tidak dapat mendengar suaranya. Nanti jika Bapak tidak mendengar, boleh angkat tangan Pak ya. Lalu kita nanti akan pindahkan gardu talanya ke depan telinga dengan jarak 2-3 meter. Baik Pak, boleh ya. Nanti kalau Bapak sudah tidak mendengar, boleh angkat tangan Pak ya. Kita lakukan pada pemeriksaan telinga sebelahnya. Baik, setelah kita lakukan tes rina, interpretasikan hasilnya, di mana untuk tes rina ini tadi Bapak masih mendengar Pak ya. Untuk tes rinanya positif. Jika pasien masih mendengar ketika gardu tala diletakkan di depan telinga luar. Jika negatif itu pasien tidak dapat mendengar suara dari gardu talanya. Selanjutnya kita lakukan tes Weber. Kita lakukan tes Weber, letakkan di bagian tengah dahi atau frontal atau vertex. Nanti Pak, Bapak boleh mendengar itu dia terdengarnya sama kanan kiri atau pada bagian sebelah telinga Pak ya. Baik Pak, boleh Pak. Bentar Pak ya. Untuk terdengarnya sama terdengar atau pada bagian sebelahnya? Sama. Jika pasien mengalami pendengaran sama maka normal. Jika pasien mengalami pendengaran pada bagian sebelah telinga maka bagian telinga itulah yang terganggu atau terdapat lateralisasi. Selanjutnya kita lakukan interpretasi dari audiogramnya Pak ya. Tadi sudah dilakukan pemeriksaannya. Di sini untuk derajat gangguan pendengarannya itu 0 sampai 25 dBHL itu dalam batas normal, terus 26 sampai 40 dBHL itu ringan, terus 41 sampai 60 itu sedang, 61 sampai 80 itu berat, sampai lebih dari 80 itu sangat berat ya. Baik Bapak, untuk pendengaran pada Bapak tadi kedua komponennya itu kurang dari 25 Pak ya, atau berada pada area normal. Pendengarannya itu masih normal ya. Jika dia lebih besar dari 25 dan jarak antara konduksi tulang dan konduksi udaranya itu kurang dari 10, maka gangguan pendengaran sensorineural. Jika kurang dari 25 sedangkan konduksinya lebih dari 25 dan jarak antara konduksi tulang dan konduksi udaranya itu lebih dari 10, gangguan pendengaran konduktif Pak ya. Baik Pak, setelah kita lakukan pemeriksaan, apakah ada yang ingin ditanyakan Pak? Tidak ada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau tidak ada, sekian dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.